Teman-teman, kita sudah mendengar berita duka ya yang mengguncang Indonesia. Ada bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, dan ada sekitar 160-an orang tuh meninggal dunia, kebanyakan anak-anak, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Nah, pada kesempatan kali ini Hakim gak bakal ngebahas soal dukanya, tapi ada beberapa pertanda nih ternyata yang bisa kita amati akan adanya gempa atau akan terjadinya gempa bumi. Jadi sekitar ada 5 tanda yang bakal Hakim sampaikan di Tribun News Style pada edisi kali ini. Karena diketahui ya kalau gempa bumi, akan ada gempa bumi itu biasanya ada tanda-tanda baik dari alam maupun dari BMKG itu sendiri. Hakim juga sudah melansirnya dari Pos Kupang dan juga BPBD Buleleng Kabupaten.go.id. Yang pertama adalah awan berbentuk tidak biasa. Jadi kalau kamu ngelihat ke langit sebelum ada gempa kemarin dan kamu menemukan awan dengan posisi tegak dan bentuknya bagaikan angin puting beliung, pohon dan juga batang, kamu harus lebih berhati-hati karena awan ini biasanya muncul sebelum terjadinya gempa bumi. Nah, munculnya awan tersebut itu disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah gelombang elektromagnetis. Jadi bukan fenomena alam yang yang kayak dianggap mengerikan. Ya mengerikan juga sih, maksudnya nggak dianggap mistis dan lain sebagainya. Tapi ini ternyata dari penjelasan ilmiahnya ada bahwa awan-awan itu berbentuk seperti pohon atau bentuk apapun, batang, puting beliung, angin gitu ya. Itu karena adanya gelombang elektromagnetis ya. Nah, gelombang elektromagnetis ini berasal dari patahan atau pergeseran lempeng bumi. Walaupun begitu, memang sering juga muncul awan ini karena ada gelombang elektromagnetis, melainkan karena angin. Jadi nggak harus kalau ada awan ini nanti besoknya gempa gitu, enggak ya. Tapi mungkin ya akan ada angin atau ada ya seperti yang saya bilang tadi, yang Hakim bilang tadi, bahwa ini tuh terbentuk gelombang elektromagnetis yang dari ilmiahnya tuh sudah ada. Yang kedua itu dari alat elektronik. Jadi peralatan elektronik yang akan mengalami gangguan tidak wajar sebelum terjadi gempa bumi bisa menjadi pertanda juga nih. Misalnya lampu neon redup-redup atau televisi yang bersuara itu berebet-berebet. Nah, kalau kamu menemukan hal yang seperti itu dan kamu sedang di dalam rumah, itu bisa termungkinkan itu sedang ada gelombang elektromagnetik yang terjadi sebelum adanya gempa. Jadi tadi kan yang pertama adanya gelombang elektromagnetis itu tidak hanya memengaruhi cuaca ya, kayak cuaca itu maksudnya kayak awan, bentuk awan, angin menjadi angin puting beliung ya kan bentuknya, pohon, batang dan lain sebagainya, tapi juga memengaruhi alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Jadi kalau kita ngelihat TV-nya tuh kayak redup, lampunya redup, TV-nya tuh berebet-berebet gitu. Ya, ini bisa jadi salah satu pertandanya. Yang ketiga adalah para hewan-hewan para ya kan. Banyak hewan-hewan yang merasa gelisah, tapi kan kita nggak bisa ngelihat perasaan hewan tuh bagaimana gitu. Dia nggak bisa ngomong sama kita, gimana dong? Kita bisa memperlihatkan aja sih, ngelihat gelagat hewan-hewan peliharaan kita atau binatang-binatang yang ada di dekat rumah kita. Kalau mereka gelisah, biasanya mereka tuh kayak mondar-mandir ingin menyelamatkan diri mereka, dan mungkin dia juga merasakan yang namanya gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik ini dampaknya banyak ya. Jadi nggak cuma untuk membantu awan yang bentuknya ABCD doang, terus juga bukan hanya untuk alat elektronik doang yang rusak atau gangguan, tapi para hewan juga bisa merasakan gelombang elektromagnetik yang membuat hewan-hewan peliharaan kita atau binatang-binatang yang ada di sekitar kita itu gelisah ya, gelagatnya tuh kayak bingung gitu loh, takut dan lain sebagainya. And then yang keempat adalah cahaya gempa. Cahaya gempa tidak selalu muncul, tapi bisa menjadi tanda gempa bumi yang besar. Nah, cahaya ini akan muncul sekilas, beberapa kali cahaya yang misterius ini muncul sesaat sebelum terjadi gempa. Tapi misteriusnya ini bukan misterius yang mistis gitu, enggak ya, tapi tetap ada penjelasan ilmiahnya kayak yang tadi, gelombang elektromagnetis salah satunya. Dan Hakim sudah mengutip dari Intisari bahwa cahaya langka itu muncul sebelum terjadinya gempa di Meksiko dan juga gempa yang ada di Lombok, Indonesia. Menurut para ahli, kilatan cahaya aneh itu disebabkan oleh sifat listrik batuan tertentu seperti batuan basal dan juga gabrol yang memiliki cacat kecil dalam kristal mereka sehingga menimbulkan yang namanya cahaya gempa seperti itu.
Nah, saat gelombang seismik itu menyerang, muatan listrik di bebatuan tersebut mungkin dilepaskan dan menimbulkan cahaya yang aneh yang nggak terbiasa terlihat di alam kita. Ada salah satu ahli fisika dari San Jose State University yang diwawancari dengan National Geographic pada Juli 2014, Friedemann Freyt. Ya, dia mengatakan bahwa saat alam itu menekankan bebatuan tertentu, maka muatan listrik itu akan diaktifkan dan seolah-olah ada baterai di kerak bumi yang menyala. Menurutnya juga seorang peneliti senior dari NASA Ames Research Center, kilatan cahaya itu sebelum gempa ini juga dijuluki sebagai petir gempa. Nah, saat petir gempa itu terbentuk, maka dia akan memiliki bentuk dan warna yang berbeda-beda. Umumnya memang petir gempa ini berwarna kebiruan dan tampak keluar dari tanah kemudian melayang ke udara selama puluhan detik hingga hitungan menit, dan juga kilatannya bisa merentang sampai 200 meter. Ini yang keempat, cahaya gempa. Ada penjelasan walaupun misterius ya, aneh, tapi ada penjelasan ilmiahnya juga. Yang terakhir adalah gempa kecil. Gempa berskala kecil itu bisa menjadi pertanda gempa susulan yang jauh lebih besar. Jadi gempa itu bisa saja berlangsung singkat untuk gempa kecil, untuk gempa susulan yang kalau menurut Hakim baca ini tuh bisa menjadi lebih besar. Jadi ini 5 pertanda akan terjadinya gempa. Yang pertama adalah awan berbentuk tidak biasa, alat elektronik kita itu ada masalah, hewan-hewan gelisah, adanya cahaya gempa, dan yang terakhir adalah gempa kecil. Semoga dari 5 tanda-tanda yang Hakim sudah melansir dari BPBD bulelengkabupaten.go.id ini bisa menjadi wanti-wanti buat kita semua. Semoga selalu selamat dari bencana, diberikan keselamatan oleh Tuhan, dan selalu sehat juga, biar kita bisa selalu update informasi terkait kegempaan seperti ini. Thank you teman-teman, kita lanjut lagi di Tribunnya Style berikutnya. See you next time.